Halo semuanya. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Anissa Eka Tamara dengan NPM 2321020013, Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Angkatan 2023, kelas C. Hai, balik lagi bersama saya Anissa. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang zihar, ilah, dan lian. Zihar. Apa sih sebenarnya zihar itu? Zihar menurut Rahman Ghazali menyatakan bahwa zihar menurut bahasa Arab, kata zihar berasal dari zarum yang artinya kembali. Zahri Hamid menyatakan menurut istilah hukum Islam, zihar adalah ucapan seorang suami terhadap istrinya yang berisi menyamakan punggung istri dengan punggung ibunya atau menyamakan badan atau bagian tubuh istri dengan orang lain yang diharamkan kepada suaminya. Zihar adalah sebuah praktik pra-Islam yang melibatkan ucapan suami kepada istrinya dengan kalimat, "Bagiku engkau seperti punggung ibuku." Hal ini digunakan sebagai alat kekuasaan untuk menekan atau menjatuhkan talak terhadap istrinya saat suami marah atau tidak senang. Dalam terminologi Islam, zihar adalah ucapan yang menjadikan hubungan suami istri haram untuk bercampur hingga suami membayar denda atau kafarat. Selanjutnya ada rukun dan syarat zihar. Rukun dan syarat zihar merupakan aspek penting dalam pemahaman praktik ini dalam hukum Islam. Rukun zihar melibatkan suami yang mengucapkan zihar atau yang dikenal dengan muzahir. Untuk dianggap memenuhi syarat sebagai suami yang dapat menzihar, seseorang harus telah balik, berakal, dan bertindak atas kehendaknya sendiri. Lalu ada perempuan yang menjadi sasaran zihar atau muzahar minhu. Haruslah istri yang sah dan terikat dalam tali perkawinan dengan suami yang melakukan zihar. Dasar hukum zihar dalam Islam terutama berasal dari Al-Quran seperti Quran Surat Al-Mujadalah ayat 2. Hukuman zihar memiliki ketentuan tertentu. Dalam kitab Sunan Ibnu Majah nomor 2052 memberikan gambaran tentang sanksi bagi suami yang melakukan zihar terhadap istrinya. Hukuman ini melibatkan berbagai langkah penebusan dosa, mulai dari memerdekakan seorang budak hingga berpuasa selama 2 bulan berturut-turut dan memberi makan kepada 60 orang miskin. Selanjutnya ada ilah. Apa sih ilah? Secara bahasa, ilah merupakan bentuk masdar dari kata alayuli yang berarti sumpah. Kemudian secara historis seperti halnya zihar, ilah merupakan bagian dari talak yang berlaku pada zaman jahiliyah. Secara terminologis, ilah adalah sumpah seorang suami yang memiliki hak talak untuk tidak menggauli istrinya baik dalam tempo tak terbatas maupun dalam tempo 4 bulan. Selanjutnya ada syarat dan rukun ilah. Mengenai syarat dan rukun sumpah ilah, berlaku syarat dan rukun sumpah pada umum yang menggunakan asma Allah, yaitu yang pertama al-halif atau orang yang bersumpah, yang kedua al-mahfub bihi yang dijadikan sumpah yakni nama Allah, al-mahfub alaih atau objek sumpah yaitu jimat, dan yang terakhir muddah atau tempo waktu. Seperti halnya ungkapan talak, ungkapan ilah juga ada yang syori dan ada kinayah. Ungkapan syori misalkan, "Demi Allah, saya tidak akan menjimakmu selama 5 bulan." Sementara ungkapan ilah berupa kinayah, "Demi Allah, saya tidak akan menyentuhmu selama 1 tahun." Namun, layaknya ungkapan kinayah harus disertai niat. Sebelum Islam datang, orang-orang Arab sering kali menggunakan ilah dengan tujuan menyengsarakan istri. Caranya mereka bersumpah untuk tidak akan mendekati istri mereka dalam tempo 1 tahun atau lebih. Setelah Islam datang, ketetapan ilah diubah dan diposisikan sebagai sumpah dengan tempo paling lama 4 bulan. Jika seorang suami kembali lagi kepada istrinya sebelum tempo 4 bulan, maka ia dianggap melanggar sumpah dan wajib membayar kafarat denda selama sumpahnya menggunakan nama atau sifat-sifat Allah. Lalu yang terakhir ada lian. Secara terminologis, kata lian berasal dari bahasa Arab la'ana, berupa masdar dari susunan fiil kata kerja yang berasal laknat atau kutukan. Dinamakan dengan lian ini karena apa yang terjadi antara suami istri, sebab masing-masing suami istri saling melaknat dirinya sendiri pada kali yang kelima jika dia berdusta. Lian secara terminologi adalah tuduhan suami terhadap istri bahwa istrinya berzina dengan orang lain atau mengingkari kehamilan istri dengan disertai 4 kali kesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya. Kemudian, sumpah kelima disertai ketersediaan menerima laknat Allah jika ia berdusta dalam tuduhannya. Sebab
Dan akibat hukum lian terjadi, lian disebabkan karena seorang suami menuduh istri berbuat zina dengan laki-laki lain tanpa mampu mendatangkan 4 orang saksi yang dapat menguatkan kebenaran tuduhannya itu. Lalu ada rukun dan syarat lian. Rukun lian adalah sebagai berikut. Yang pertama ada suami, tidak akan jatuh lian apabila yang menuduh zina atau yang mengingkari anak itu laki-laki lain yang tidak mempunyai ikatan pernikahan, bukan suaminya. Lalu yang kedua ada istri, tidak akan jatuh lian apabila yang dituduh tersebut bukan istrinya. Dan yang ketiga ada sikhot atau lafadz li'an, yaitu lafadz yang menunjukkan tuduhan zina atau pengingkaran kandungan kepada istrinya. Selanjutnya ada syarat lian. Yang pertama ada perkawinan yang sah utuh berdasarkan Quran Surat An-Nur ayat 6-7 dapat diambil kesimpulan bahwa yang berhak bermula anah adalah antara suami dan istri. Oleh sebab itu, lian tidak dapat dilakukan terhadap orang yang menuduh orang lain berbuat zina. Demikian halnya, lian tidak dapat dilakukan terhadap seseorang penuduh yang nikahnya rusak, maupun terhadap seorang istri yang talak bain karena dengan demikian pernikahan mereka sudah dianggap tidak ada lagi. Sedangkan apabila tuduhan itu ditujukan kepada seorang istri yang sedang beriddah talak raj'i, maka lian tetap berlaku kepada kedua belah pihak. Yang kedua, merdeka, balik, berakal. Islam dapat berbicara dan tidak adanya hukuman had zina. Dapat berbicara merupakan salah satu syarat yang harus ada bagi orang yang bermula anah. Berbicara yang dimaksud di sini adalah berkomunikasi secara langsung yaitu menggunakan lisannya. Dan dalam hal ini ada perselisihan pendapat di antara para fuqaha yang akan penulis jelaskan pada subbab setelah ini. Tapi pembahasan kita akan cukup sampai di sini saja ya. Yang terakhir ada syarat kembali kepada penuduh suami lian diperbolehkan dan dianggap sah jika penuduh suami tidak bisa menunjukkan bukti atas perzinaan yang ia tuduhkan pada istrinya. Baiklah, cukup di sini yang dapat saya sampaikan mengenai ziar, ila, dan lian. Terima kasih, bye-bye.